niki Mbah Sayin tindak niki nyanggone Tulungagung nanggone Lurah Oh, Lurah Andri nggih Sampang. oh, tenggane iki lurah. Nggih Ki Lurah Sampang Padepokan nggih. Alhamdulillah. Pak Fasad di on kan? Mas Doni enggak di on kan Mas? Nggih. Baik. Nah, ini yang moderatornya Mas Doni ini sudah bisa diterima. Nanti kalau ada tambahan ya biar masuk. Baik, saya buka Pak Iya, Mas Bikin nggih. iya, Nggih. monggo. Ini kita mulai karena orientasinya waktu. Dikasih oleh Bismillahirrahmanirrahim. melambang. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah. Rekan-rekan kami hormati, khususnya nih Pak Maftukin, ini Mas Ahmad, alhamdulillah kita baru bertiga. Tapi ini Mas Doni mungkin monitor kita setelah beberapa hari yang lalu kita beberapa sudah memulai virtual ini dan ini karena Mas Jayu pindah ini diserahkan saya untuk memandu acara virtual hari ini dengan nanti materi yang menyampaikan dari Pak Maftukin. Untuk lancarnya pertemuan virtual malam ini, mari kita buka dengan membaca umul kitab. Alani al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, kenapa dunia kenapa? Iya kan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nggih, matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Kita mulai acara ini rekan-rekan. Nanti Pak Maftukin yang akan membahas sebagai materi yaitu masalah mengenal alam mikro dan makrokosmos. Bapak-bapak yang kami hormati, ini sesuatu ya dulu pernah kita bahas, pernah Pak Maftukin dulu pernah saya yang menyampaikan masalah mikro, makro, bahkan sampai ke metakosmos. Jadi versinya sama dengan kalau masalah menguraikan itu kan basic dari yang menyampaikan ini penting lah. Ini karena Pak Maftukin ini berbasis pondok pesantren lah, ini luar biasa ini kalau dari basis pondok pesantren menyampaikan masalah mikro dan makro. Jangan diguyon. Selamat datang Mas Krisna, nggih, monggo menyampaikan nggih. Nggih, Pak Maftukin sebagai pengantar, itu saya menyampaikan semoga kita betul-betul dengan komunitas pikir nafas itu dengan berbagai sumber ini gantian kita itu menyampaikan menjadi kaya wacana sehingga menambah meluaskan. Jadi tidak hanya kesadarannya saja meluas, tapi ilmunya juga meluas. Sehingga kita tidak seperti katak dalam tempurung gitu ya. Memahami kehidupan ini karena kita memang kompleks sekali manusia ini, istimewa sekali karena memang terdiri dari lahir dan batin. Ini terdiri dari jasad, roh dan jiwa dan di sini sangat kompleks sekali sehingga memang perlu membahas ya mungkin orang kalau tidak mengenal kok membahas soal kadon. Tapi memang harus begitu. Memang nanti bisa diperdekat Pak Dokter ya. Gimana? Kayaknya kedengarannya jauh tapi
kalau enggak pas itu dekat, bisa dipakai dekat sekali. Oh gitu ya. Mikro dan makro kelihatannya jauh tapi dekat, dengan ada Oh, dekat nafas sangat dekat, oh sangat gitu ya. dekat. Iya. Nah ini jadi memang begitu. Iya. Memang di komunitas zikir nafas ini Hmm. memang kita memang harus berwawasan luas itu memangnya. Iya. Berwawasan luas, tidak memburu jumlah. Assalamualaikum, Cak Edi. Nggih. Ya, monggo. Nggih. Silakan nggih. Oke. Pak Edi nggih, niki temen SMP. Heeh. Eh, kita menjadikan wacana yang semakin luas, tapi tadi betul Pak Maftukin tadi, meskipun luas, jauh, istilahnya luas, tapi dengan di NSA itu menjadi dekat, Dekat sekali, menjadi dekat. luas tapi menjadi ringkes gitu loh, Dan praktis semuanya gitu itu loh. dasarnya dalam Al-Quran, Pak Dokter, ada. Al-Quran Semuanya ada. ada ya gitu. Tapi memang kita harus mempunyai wawasannya memang harus luas. Begitu Hmm. luasnya Al-Qur'an memang ini dibuktikan ini memang Iya. di ratusan tahun yang lalu sudah bisa memprediksi dengan ilmiah. Nah, sekarang sudah 80% katanya itu sudah terbukti dengan ilmiah Iya. itu ternyata benar Al-Qur'an itu. Tinggal 20% itu karena keterbatasan manusia nanti juga akan terbuka akhirnya. Gitu. Hmm. Baik rekan-rekan, kita persilahkan Pak Maftukin untuk menyampaikan dan nanti kita dialog diskusi sehingga lebih memperdalam. Monggo Pak Sal, kami persilakan Pak Maftukin. Nggih, monggo. Rekan-rekan untuk mic-nya dimatikan. Nggih, monggo di mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, sholawat salam ala rasulillah, la khawla wa la quwata illa billah amma ta'du. Terima para rekan-rekan semuanya, Pak Dokter, Pak Edi, Pak Ahmad, ya Pak Abdul, itu siapa ya? Semuanya, Pak Krisna, Pak Krisna, ya. Pak Saad, ya. Semuanya yang dimuliakan Allah. Langsung aja. Tapi sebelumnya saya mohon maaf, soalnya lisan saya itu agak kaku. Barangkali nanti ada hal-hal yang kurang pas, ya, mohon dimaafkan. Yang penting kuncinya dipegang. Sebagaimana yang diutarakan oleh Pak Zain, bahwa tema pada malam hari ini adalah cara bahasa Pak Dokter, bahasa niku mikrokosmos kali makrokosmos. Bener niku bahasa boten bahasa kulo. Tapi dengan adanya kulo zikir nafas niku Pak, kok sambung tembus teng mriku. Boten sengaja tapi tembus teng mriku. Mane kulo niki kepengen nyampeaken niki. Di antaranya ngeten. Ternyata kekuatan Allah niku terdapat kalau di dalam tubuh nafas. Kalau bahasa Pak Dokter itu mikrokosmos. Angin yang berada di dalam diri berupa nafas. Kalau angin yang berada di luar diri itu makrokosmosnya angin. Nah, semuanya itu ternyata dalam Qur'annya ada dasarnya. Kalau nafas, makanya
Pak Tur menjadikan zikir nafasmu sebagai kunci untuk mengenal Allah, mengenal Tuhan. Soalnya nafas dan pencipta alam itu sama, ada kesamaan. Ada kesamaan, yaitu nafas juga tidak bisa dilihat panca indera. Begitu juga pencipta alam juga tidak dapat dilihat dengan mata. Sama-sama gaib. Terus di dalam mikrokosmos, dalam diri berupa nafas tadi, Allah meniupkan ruh ke dalam janin yang masih di dalam kandungan ibunya, itu berupa ruh. Nah, ruh itu kalau bahasa Arabnya kan, tulisan Arabnya kan ro, wawu, ha, ruh. Tulisan Arabnya itu ro, wawu, ha, ruhun. Allah meniupkan ruh ke tubuh janin yang berada di alam kandungan. Begitu ruh ditiupkan ke janin, organ tubuh janin mulai bergerak, yaitu umur 4 bulan perkiraan. Jadi begitu Allah meniupkan ruh dalam janin, mulai bisa bergerak. Kenapa saya katakan ruh dalam diri, kemudian menjadikan, berubah diri menjadikan nafas. Jadi saya akan roh begitu tertiupkan, ditiup oleh Allah itu, organ tubuh janin bisa bergerak. Itu setelah tiupnya ruh. Lalu kalau bahasa ruh berupa kekuatan dari Allah yang di dalam diri, kalau angin, roh, tulisannya Arabnya roh, ya, ha, rihin, angin. Jadi dalam diri itu berupa ruhun, ruh kekuatan Allah, sehingga organ tubuh bisa bergerak. Sebelum tertiupkan ruh itu nggak bisa apa-apa. Lalu sebagaimana yang saya katakan tadi, angin. Kalau bahasa Arabnya itu, tulisan Arabnya roh, ya, ha, angin. Jadi Allah Ta'ala melestarikan, menghidupin manusia itu dengan kekuatan ruh. Ruh itu adalah dari Allah. Ruh unsur dari Allah. Begitu juga angin yang berada di luar diri di alam semesta. Kalau bahasa dokter itu makrokosmos. Ternyata Allah Ta'ala melestarikan alam semesta juga memakai angin. Bahkan dalam Quran itu pohon yang berbuah itu Allah Ta'ala apa ya, kalau bahasa mengawinkan bunga-bunga sampai terjadi berbuah itu dikawinkan oleh Allah lewat angin. Bunga-bunga
pohon yang berbuah itu pasti sebelumnya berbunga. Pasti sebelumnya berbunga. Nah, waktu masih dalam proses bunga itu Allah meniupkan angin dalam Kok hilang Pak Maftu? Pak Maftukin kok hilang? Ketutul ya Pak? Ketutul. Ye, biar dicari dulu. Ye, monggo Pak Maftukin. Ketutul nih wau ketoke, apa enek sing putus? Jadi wah iki guru biologi karo tentor bimbingan tes biologi nyaut iki karo ilmu nih Pak Maftukin ke pondok pesantren iki. Ini proses terjadi fotosintesa. Ini terjadi sumber energi adalah matahari, angin, oksigen, O2. Itu O2, nafas O2. Wah, ini pokoknya makrokosmos itu meluas. Ya, Pak Asik. Dokter, siap Pak Dokter. Iya, ini Pak Maftukin itu pondok, basis pondok, tapi ini bahas perkara makro dan mikro, jadi ini luar biasa. Beliau ada hafal Quran. Kok kok Pak Maftukin kok hilang? Gak apa-apa. Tapi nanti biar muncul lagi. Rekan-rekan, ini tadi pancingan dari Pak Maftukin tadi. Sebelumnya saya juga membahas perkara itu toh. Kemarin sebelumnya ini saya akan membahas tertarik dengan masalah jasad, roh dan jiwa. Ini kok Pak Maftukin ini sambung ini. Jasad, roh, jiwa. Terus ditambahin nyowo. Nyowo. Lah, jadi ini tadi Pak Maftukin dari apa yang disampaikan tadi, jasad itu mikrokosmos kita, mikrokosmos masing-masing individu ini. Dengan makrokosmos itu di luar kita ini. Bahkan ada metakosmos, dah. Metakosmos itu yang mengatur semuanya ini. Mikrokosmos dan makrokosmos itu yang ngatur metakosmos. Allah. Mohon maaf rekan-rekan, beberapa hari ini, beberapa minggu ini, saya sedang menikmati debat antara agama, antara Kristen dan Islam oleh apologis Indonesia. Dan di situ betul-betul, ya Allah, kita itu alhamdulillah mengenal Allah itu loh, mengenal Allah itu ternyata, ya Allah, orang-orang yang tersesat itu coba toh, kok menuhankan manusia itu loh, ya Allah, itu dibunaknya wangel itu. Ya Allah, debat rakaruan, Mak. Debat rakaruan. Dan di sini kita dengan zikir nafas ini kita mengenal Allah. Mengenal Allah dengan nafas ini goib. Kalau kita tidur nggak sadar, tetap nafas itu kan kemauannya sing noto Gusti Allah semuanya itu. Oksigennya diatur sehingga jadi stabil dan sebagainya. Mekanismenya itu, kalau CO2 kadarnya meningkat, maka akan terjadi rangsangan untuk mulai menarik nafas dan sebagainya. Jadi otomatis, jadi oleh Allah dibuat istimewa banget, otomatis mekanismenya, sehingga dari oksigen itu berarti terjadi proses pembakaran toh Pak Edi. Terjadi proses pembakaran. Nah, di situ pernafasan di mitokondria toh, terus akhirnya menghasilkan energi toh itu ATP toh, adenosin trifosfat. Nanti kalau dipakai menjadi ADP, adenosin difosfat. Dipakai lagi tinggal AMP, adenosin monofosfat, kan begitu. Jadi dari oksigen itu bisa menjadi energi. Itu mekanisme ruh yang ditiupkan oleh Allah itu menjadikan kita menjadi berdaya seperti itu. Rekan-rekan, terus ada
pertanyaan lagi lah. Terus kalau nyawa itu bagaimana? Kalau kita tidur itu kan jiwanya digenggam oleh Allah. Jadi kalau bangun jiwanya dibalik ini meneh. Roh masih tetap di dalam badan kita yang ngopeni kita tetap hidup itu adalah roh. Jadi roh itu untuk pernafasannya, jantungnya, pertumbuhannya, metabolisme itu roh yang memfasilitasi adalah Allah. Ya. Kalau nyawa itu adalah senyawa antara roh dengan jiwa itu nyawa. Jadi nyawa itu senyawa, itu senyawa. Jadi kalau sudah roh dan jiwa dicabut, lah maka jasad sudah mati, sudah nggak bisa dipakai. Nah, gitu. Jadi antara lain saya mendengarkan pengkajian itu saya mendapatkan informasi seperti itu. Nah hari ini Pak Maftukin kok ya membicarakan masalah mikrokosmos dan makrokosmos dan ini erat sekali hubungannya. Jadi bahwa kita berdaya itu karena digerakkan oleh Allah. Nah ini dalam dialog itu antara agama itu Yesus Kristus itu orang Kristen itu mengakui Yesus sebagai Tuhan. Tuhan. Lah terus yang memberi daya itu kan Allah. Lah ini dibuat itu Masya Allah wangel banget. Jadi alhamdulillah kita ini dengan ya alhamdulillah kita itu mendapatkan rahmat dari Allah berupa ya hidayah kita dalam posisi iman, Islam dan moga-moga dengan dikir nafas itu kita menjadi ihsan, kita pelihara ihsannya sehingga menjadikan kualitas hidup kita itu menjadi optimal. Baik rekan-rekan, mungkin ini karena masalah teknik, ini gaptek ini Pak Maftukin atau gaptek juga mbu ketutul piye kayak mau. Apa mungkin pulsa entek kira-kira ketoke lho mesti mapet ngono mau ilang. Pulsa entek itu mesti ya sudah jamnya nggak memungkinkan. Ya, jadi saya ambil alih kita berdiskusi tentang makrokosmos, mikrokosmos dan kalau perlu sampai metakosmos. Dan ini ada kaitannya Pak Edi, rekan-rekan ini Pak Aryadi, Mas Krisna, Pak Abdul, Pak Ahmad, ini Pak Fasad, ini juga wah ini Pak Maftun, lah muncul lagi. Monggo Pak Maftukin, gangguan apa tadi? Halo, di on kan Pak? Di on kan mic-nya? Ya, Mic-nya. sudah. Ye, kenapa tadi kok hilang? Nah iya, kok hilang kan? Tempat jenengan sinyalnya kurang bagus nggih. Oh iya, Monggo iya. dilanjut. Tadi saya sambung tadi memang hubungannya dengan jasad, ruh dan jiwa. Nggih. Monggo Pak Mabdukin dilanjut. Ngapunten. Tak mampu nih nggih. Nggih. Nggih, mau dugi angin nggih, angin. Bahwa angin itu kekuatan Allah untuk menghidupi organ tubuh manusia yang berupa roh dan angin yang di alam semesta, secara bahasa Pak Dokter alam makrokosmos berupa angin. Nah, anehnya yang saya temukan ini gini Pak Dokter. Anehnya tulisan roh berupa ro, wawu, ha. Kekuatan Allah yang berada di tubuh manusia. Rupanya ruhun. Itu kasunyatan. Kemudian kekuatan Allah yang di alam luar diri, alam semesta. Itu tulisan Arabnya itu sama. Cuman bedanya wawu sama ya. Ini mari kita dikaji bersama nanti, ketemu. Luar biasa. Rupa ro, ya, dan ha. Angin, rihin. Kalau dalam diri berupa ruhun, kalau di luar diri rihin.
Kalau dalam diri itu rohnya itu dasarnya itu dalam surat Al-Hijr. Wa nafakhtu fihi min ruhi fad'u lahu sajidin. Aku tiupkan roh dariku, dari Allah, unsur dari Allah roh ini. Setelah aku tiupkan ke dalam diri janin, lalu organ tubuh janin berubah-ubah. Itu kalau kekuatan Allah yang berada dalam diri, kalau tulisan Arabnya ruhun. Kalau di luar diri, rihin, maknanya angin. Angin itu juga ada kesamaan, ya, sama kekuatan Allah. Sama tidak bisa dilihat oleh mata kepala. Kita kenal tahu bahwa angin ribut, angin lesus, angin topan yang bisa memporak-porandakan sesuatu yang ada. Tapi mana bisa dilihat angin? Nggak bisa. Padahal kekuatan luar biasa. Angin topan, angin tornado yang berada di luar negeri itu luar biasa. Tapi nggak bisa dilihat kekuatan angin. Bahkan apa ya, buah-buahan itu cara melestarikan Allah membuahkan, mengembangbiakan bunga-bunga itu juga lewat angin. Al-Quran Yasin juz 23 itu biasanya gini ya. Surat Yasin, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Subhanallah, maha suci zat. Khalaqal azwaja, yang menjadikan sesuatu berpasang-pasangan. Mimma tumbitul ardu. Apa yang berpasang-pasangan itu? Pohon-pohon. Mimma tumbitul ardu. Pohon-pohon yang berbuah. Itu pasti sebelum berbuah ada bunganya. Nah, pada waktu berupa bunga, itulah Allah mengawinkan bunga itu, bunga jantan, bunga betina, sehingga dengan sendirinya itu bunga ditiup oleh angin itu, sarinya itu masuk ke bunga jantan betina, saling memberi pemasukan. Nah, ini jarang diketahui oleh orang banyak, tapi kenyataan, Pak Dokter, kenyataan. Makanya Al-Quran yang diawali dengan Subhanalladzi itu nggak ketemu akal, nggak menjangkau akal manusia. Nah, sekarang buah-buahan itu didahului dengan apa? Bunga. Pada waktu berbunga itu Allah mengawinkan, sehingga sarinya jantan dan betina itu saling memberi pemasukan sehingga jadi buah tadi. Itu yang berupa buah-buahan. Mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa min anfusihim, manusia. Manusia juga berpasang-pasangan. Pasang-pasangan. Sudah kita maklumi bahwa manusia itu antara laki dan perempuan saling berhubungan sehingga membuahkan keturunan. Wa min ma la ya'lamun itu apa?
dan makhluk yang tidak kelihatan berupa jin. Jin-jin itu juga diberi kesempatan untuk nikah hingga berkembang biak. Itu ayat Quran surat Yasin yang menerangkan bahwa angin itu fungsinya itu untuk melestarikan alam, termasuk bisa berbuah bunga itu sebab adanya tiupan angin tadi. Dan juga anehnya Pak Dokter yang saya teliti dari saya sendiri ya, mohon nanti ya koreksi bersama-sama. Bahasanya angin itu tulisan Arabnya rihin, ro, ya, ha. Tapi kekuatan Allah yang di dalam tubuh manusia juga sama, ro, wawu, ha. Nah, kedua bahasa itu kalau digabungkan dengan kitab Qawaidul Iqlal, kitab yang menerangkan perubahan makna, itu lettered sekali. Bahasanya, tulisannya itu tidak berubah, cuma yang berubah itu wawu dan ya. Jadi kalau wawu ruhun, kekuatan Allah yang ada dalam diri berupa ruh tadi. Tapi kalau rihin, tulisan Arabnya bahasanya angin, kekuatan Allah yang di luar diri. Sama-sama kekuatan Allah. Sama-sama tidak kelihatan dipandang mata. Makanya Pak Pur beberapa bulan yang lalu mengatakan bahwa kekuatan Allah tidak dapat dilihat mata, tetapi luar biasa, tidak dapat dikalahkan. Itu saya tidak sengaja Pak Dokter ya, dengan sendirinya. Ya itu yang saya sampaikan barangkali. Assalamualaikum. Salam. Mangga, yeah. Langsung. Isman dari Malang. Pak Isman. Monggo Pak Isman. Langsung ini Pak Maftukin menyampaikan. Yeah, monggo Mas Isman. Di mute ya. Pak Isman. Selamat datang. Dari ngaos pirengaken. Jadi kalau kita kaji kekuatan Allah yang berupa angin. Angin tadi kalau dalam diri berupa rohun. Begitu Allah meniupkan roh dalam diri manusia sehingga organ tubuh bisa bergerak-gerak. Tapi kalau di luar diri berupa angin tadi kalau meniup pohon-pohon bisa berubah, bisa bergerak. Tapi kalau meniup bunga-bunga bisa mengawinkan antara bunga jantan dan bunga betina sehingga terjadi pembawaan dua bunga, terjadi buah tadi. Lalu kalau kita pahami masalah kekuatan Allah yang berada dalam diri berupa roh tadi, bayangkan zikir nafas itu merupakan kunci untuk kita mengenal diri. Sehingga dapat dikatakan kalau ingin kenal Allah, kenalilah diri. Sebab apa? Sebab diri, nafas itu adalah unsur dari Allah, gitu.
Kalau ingin kenal Allah, kenalilah diri. Sebab diri ini unsur dari Allah. Coba bayangkan kalau kita angen-angen secara vulgar, mau mempertahankan nafas saja ini, mau bagaimana bisa nafas bertahan. Kekuatan manusia kan tergantung pada nafas. Kehidupan manusia, kekuatan manusia tergantung pada nafas. Sehingga orang sakit, seorang sakit, orang yang berduit itu sampai berobat ke luar negeri. Itu simpelnya apa? Ingin mempertahankan nafas. Jangan sampai nafas ini lepas dari diri. Karena nafas itu apa ya? Tanda kehidupan. Simpelnya kan ngoten Pak Dokter. Singapura, Amerika, juga ya, cara simpelnya kan ingin mempertahankan supaya nafas ini nggak lepas dari diri kita. Sama lain ngoten Pak Dokter. Soalnya nafas itu segala-galanya buat kita, buat manusia. Materi, pangkat, jabatan apapun terletak pada nafas. Terletak pada nafas. Tapi begitu nafas lepas, apa-apanya juga ikut lepas. Sebalikan gitu. Makanya saya tadi katakan bahwa walaupun temanya itu agak jauh ya, makrokosmos kali mikrokosmos, bahasanya Pak Dokter itu. Pak Dokter. Tapi saya bukan bahasa saya cuma ya kita kenal yo Quran hadis ini pondok pesantren. Tapi kalau bagi kita DNS anti nafas itu bisa bisa dijangkau dengan dekat sekali. Dekat sekali. Kata tadi, Qurannya ada, terlafalnya ada, kita tinggal gaduk no mau gaduk no. Maka itu walaupun sudah ada, ya inilah caranya kita mengasah ilmu kita di DNS itu saling memberi pemasukan agar kita berspiritual itu biar lurus Allah, tetap lurus Allah. Kira samenten Pak Dokter monggo nek dipun kaji kali dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Barakallah Pak Maftukin. Materinya sangat menarik sekali. Makrokosmos, mikrokosmos yang bahas piantun dari lingkungan pondok pesantren. Ya. Meskipun kita wombol luas tapi bisa diringkes pendekatan Al-Qur'annya ada dan terutama ini melalui nafas. Iya. Baik rekan-rekan, sesuatu yang sangat menarik sekali dan tadi saya waktu Pak Maftukin tadi ketutul tadi saya sepintas bahas tadi dengan Cak Edi karena Cak Edi itu biologi. Lah saya itu orang dokter dulu waktu mahasiswa tentor bimbingan tes itu bidang biologi. Jadi hobi biologi itu. Jadi masalah itu senang sekali. Dan tadi hubungannya nafas tadi itu kaitannya dengan oksigen. Iya. Nah, oksigen. Jadi oksigen itu adalah memang ya sudah itu ternyata mahal sekali itu kalau sudah gitu waktu terjadi kemarin ada wabah
kemarin ada Corona. wabah kemarin, corona kemarin coba sampai seperti itu. Oksigen sampai kentean itu, sampai banyak yang meninggal itu ya. Jadi ini oksigen. Kemudian dari oksigen menghasilkan dari metabolisme, respirasi, ada respirasi itu menghasilkan energi, dan energi itu menghasilkan gerak, hidup, dan sebagainya. Masih ada lagi jantung, dan sebagainya. Tapi kita karena dikir nafas, ini pendekatannya Pak Maftukin tadi melalui angin tadi, angin, oksigen. Nah, baik rekan-rekan, monggo kami persilakan karena ini memang menarik sekali uraian dari Pak Maftukin itu. Ya rodok-rodok digodak gaduk nih loh, kok ketemu. Wah, tadi kowe waduh, tapi loh ketemunya di Yasin. Nah, Qur'annya ada. Dan bahasanya tadi bahasa pondok, jadi ya cara tadi rihin, ruhun, makro di luar, mikro di dalam tubuh. Akhirnya kita mengenal Allah. Angin kan juga nggak bisa dilihat, tapi no, ada bisa merusak dan sebagainya. Jadi ya goib itu angin itu. Oh, angin ora ketok wujude, tapi no kenyataannya iso dadekne macam-macam. Betul. Kecepatannya. Nah, itu. Jadi seperti nafas kita itu terbukti lah, nafasnya terganggu ya mati. Iya. Lah terganggu ya setengah mati sih. Kita tidak bisa menahan nafas itu. Kita tidur, kita tidak sadar, tapi oleh Allah dinafaskan. Betul. Dinafaskan. Jadi kita itu diberi kekuatan, diberi kehidupan oleh Allah. Kita nggak bisa apa-apa. Jadi sangat ini nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nafas itu bisa dibuktikan bahwa kita betul-betul iman, Islam, dan ihsan. Kita dipelihara oleh Allah melalui antara lain nafas yang kita tekuni ini. Baik, monggo kami persilakan. Ini monggo Pak Edi, Pak Ahmad, Pak Isman. Ini monggo ada yang mau memberikan masukan. Monggo kami persilakan. Monggo Pak Isman. Yo, monggo. Pak Isman. Suarane, yo, monggo. Pak Krisna. Kesadaran dalam aplikasi keseharian itu, cara mempertahankan bagaimana? Atau nuwun. Pak Isman ye. Tadi yang tanya Pak Isman ye tadi ya. Monggo Pak Maftukin, kesadaran dalam keseharian itu cara memeliharanya bagaimana? Monggo Pak Maftukin mungkin memberikan masukan, nanti yang lainnya nambahin. Monggo. Itu dalam ilmu hakikat DNS itu mungkin beda orang beda juga ya. Beda orang beda juga. Tapi kalau saya demikian Pak Isman, bisa teraplikasikan setiap hari kesadaran itu lewat nafas itu, bersamaan dengan nafas itu disertai zikir Allah. Allah. Tapi bisa teraplikasikan dengan Allah itu kalau memang sudah formalnya sudah biasa, maksudnya itu zikir formal nafas itu tiap hari 1 kali berapa 15 menit 20 menit itu kalau tiap hari sudah biasa, itu mungkin yang tiap saat mengaplikasikan dengan Allah itu mungkin bisa. Jadi nafas yang disertai Allah itu
bisa menambah kesadaran kita, sehingga kesadaran kita semakin banyak onnya kalau memang zikir nafas itu setiap saat itu diserai dengan dua Allah. Tapi semakin ya, semakin dalam pemahaman Allah itu semakin juga menguatkan kesadaran kita setiap saat. Contohnya gini, umpamanya Allah, nafas Allah. Kita harus sadar bahwa nafas itu ternyata membawa segala-galanya. Itu kesadaran kita harus tertanam tadi. Bagaimana saya katakan tadi, nafas itu adalah membawa materi, membawa pangkat, kedudukan. Tanpa nafas semuanya akan sirnya. Pada waktu zikir Allah, itu kesadaran kita harus sampai situ. Sehingga kesadaran yang sampai itu membawa kesadaran kita itu lebih kuat, lebih banyak onnya daripada onnya. Jadi lebih banyak ingat, sadar. Nah, gitu kan, Pak Isman kira-kira. Nggih, matur nuwun Pak Maftusin. Sama-sama. Ya, ya, oke. Saya nambahi, Pak Maftusin. Seperti yang disampaikan oleh Pak Pur. Pak Pur sendiri itu juga terus latihan supaya nafasnya itu, Allahnya itu posisinya on, sadar Allah. Ya. Ya, kalau kita tidur kan nggak sadar. Ya. Nah, diurus oleh Allah. Tapi kalau begitu bangun kita sadar, nafasnya itu Allahnya itu diterapkan. Nah, nanti diterapkan sadar Allah, kemudian aplikasi dalam ATP-nya. Gitu loh. Jadi itu Pak Isman ke ATP-nya. Oh, saya diberi hidup. Saya harus mengisi dengan kegiatan. Nah, nanti aplikasinya dalam ATP kita. Nah, manahnya apa? Tandanya apa? Perintahnya apa? Kita laksanakan sehingga di DNSA itu tidak ngitung jumlah dikirnya berapa lama, berapa banyak, enggak. Tapi yang pokok itu di aplikasi dalam kehidupan nyata sehari-hari. Sehingga kita adalah orang-orang yang aplikatif dalam kehidupan. Jadi enggak hanya batin saja, tapi sampai pada aplikatif dalam kehidupan sehingga diterjemahkan dalam bentuk itu ATP, amanah tanda perintah. Dan amanah kita itu ini sebagai saksi, sebagai abdi dan sebagai khalifah. Ini tiga amanah ini masing-masing kita kudu ngoncei masing-masing sehingga lebih aplikatif dalam kehidupan sehari-hari, dan kesempatan yang diberikan oleh Allah tadi dihidupkan, dinafaskan. Nah, itu tuh Pak Maftukin. Ya, jadi, betul. Jangan hanya bernafas, kita itu dinafaskan oleh Allah. Ya, gitu. Ya, betul. Dinafaskan, dan dengan nafas itu kita diberi hidup, kan begitu. Nah, ini saya tambahi cerita ini ya. Memang tidak hanya nafas saja rekan-rekan. Jadi dalam kehidupan ini butuh metabolisme, termasuk untuk terjadinya energi itu. Nafas itu adalah membakar namanya glukosa, ya, glikogen. Ya. Nah, ini teman saya, ini dokter, dia tuh dokter ahli bedah. Barusan ini waktu 3 hari sebelum hari raya, dia di kamar operasi tidak sadarkan diri di dalam kamar. Karena pas istirahat jadi nggak tahu anak buahnya. Setelah dilihat di kamar ternyata nggak sadar. Ternyata diperiksa macam-macam, jantungnya berhenti, nafasnya berhenti, sehingga dibuat pijat jantung, diberi nafas buatan dan sebagainya. Terus dicari kenapa ini. Ternyata gulanya itu hanya 50. Gula darahnya itu hanya 50. Jadi
Kalau sudah 50, maka energi tidak cukup untuk menciptakan energi, sehingga nggak punya Ya. kekuatan, sehingga pingsan sampai tidak sadarkan diri, jantungnya sempat berhenti, sehingga dipijat jantung sampai tulang rusuknya itu ada yang patah. Ya. Jadi ini ilmu nyata ini ya. Barusan teman kemarin saya ketemu, kita ngomong-ngomong. Baik, lanjut, monggo. Padi, ayo Padi. Ya makan, yuk, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkaitan Waalaikumsalam dengan warahmatullahi. mikrokosmos, makrokosmos. Saya mulai dari makrokosmos. Makro itu kan besar, ya. Jadi alam semesta itu terisi oleh benda-benda angkasa yang besar-besar yang mungkin nggak bisa dijangkau oleh kita. Tetapi semua apa yang ada di langit dan bumi ini selalu bertasbih pada Allah. Subhanalillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Jadi semua apa yang ada di langit dan bumi itu selalu bertasbih kepada Allah, selalu tawaf kepada Allah Subhanahu wa taala pada garis edarnya masing-masing. Makrokosmos, salah satu di antaranya ada tata surya kita yang berpusat pada matahari, dikelilingi oleh benda-benda planet-planet, mulai dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, sampai kepada Pluto. Jadi selalu tawaf. Nah, Ka'bahnya adalah ini matahari itu, matahari kita, bintang tetap. Ternyata hal yang seperti ini tidak hanya satu, jumlahnya bermiliar-miliar. Iya, betul. Ada sekian banyak tata surya yang keadaannya sama seperti itu. Pusatnya adalah ini, ada sentralnya Ka'bahnya, bintang tetap, ada planet-planet yang berkeliling, ya, mengelilingi terus, tawaf pada garis edarnya, dan tidak ada yang bertabrakan. Dari sekian banyak benda angkasa itu tidak ada yang bertabrakan. Dan dari situ ada lagi, dari tata surya itu ternyata jumlahnya bermiliar. Nah, masing-masing itu di samping mengelilingi, bertawaf pada matahari, pada bintang tetap, masing-masing tata surya juga bertawaf, membentuk organisasi yang lebih besar lagi, namanya galaksi. Nah, galaksi itu ada pusat galaksi namanya black hole-nya itu. Dan masing-masing juga berputar, terus berputar. Semua tata surya itu di samping di internal tata surya juga terjadi tawaf. Ternyata juga tata surya itu juga tawaf pada pusatnya. Ada sekian miliar tata surya berputar tawaf pada pusatnya, galaksi, black hole-nya itu. Nah, ternyata galaksi-galaksi ini jumlahnya juga bermiliar, banyak sekali. Ya, waktu saya ke Bandung, di Lembang, itu ada observatorium, kita melihat lensa besar, itu benda angkasa itu luar biasa banyaknya. Itu pun hanya terjangkau sebagian kecil, belum seluruhnya. Nah, kemudian membentuk organisasi besar namanya nebula, supercluster. Dan tata surya nebula ini jumlahnya juga bermiliar, banyak sekali. Itu juga berputar, semuanya berkeliling pada porosnya. Nah, itu yang kita pandang, karena itu benda-benda angkasa yang ukurannya besar-besar, kita sebut dengan makrokosmos. Kemudian kalau kita masuk ke dalam diri kita, inner journey, perjalanan kita ke dalam tubuh kita itu, kalau kita pecah-pecah, juga terdapat sistem-sistem. Ternyata ada pencernaan makanan, ada peredaran darah, ada sistem saraf, ada rangka. Nah, ini. Nah, kemudian kalau itu dipecah lagi, itu ternyata ada ini jaringan, kumpulan dari sel-sel. Ya, otot kita ini loh, daging kita ini, itu terdiri dari banyak sekali sel, namanya jaringan. Nah, jaringan itu bila kita pecah lagi, kita peredali lagi, bagian yang kecil namanya sel. Nah, sel kita ini, nah sel kita kalau kita pecah-pecah lagi, ternyata di situ nanti ada
bagian-bagian dari sel, salah satu di antaranya yang berkaitan dengan pernapasan namanya mitokondria. Yang berkaitan dengan imunologi namanya lisosom. Pusat pengendali keturunan, sifat-sifat yang diturunkan itu ada di dalam inti sel namanya DNA, ada namanya gen. Kemudian kalau bagian-bagian dipecah lagi sampai terkecil lagi, bagian yang terkecil namanya atom. Nah, itulah mikrokosmos yang ada di dalam tubuh kita. Dan atom itu ternyata juga suatu benda yang selalu tawaf. Pusatnya namanya proton, muatan positif, kemudian dikelilingi oleh elektron-elektron yang jumlahnya juga banyak, ada orbitnya masing-masing. Nah, dari sekian banyak elektron itu, tidak ada satupun yang bertabrakan. Nah, ini, kalau seperti itu, apakah itu terjadi dengan sendirinya? Benda angkasa yang jumlahnya bertriliun itu, juga semuanya bergerak pada garis edarnya masing-masing, ternyata tidak ada satupun yang bertabrakan. Pertanyaannya, apakah itu berjalan dengan sendirinya? Tidak mungkin lah, pasti ada yang memperjalankan, ada yang mengatur. Nah, ini fungsi daripada gini, dikir kita itu ke arah sana. Allah, oh ternyata disitulah ya peran Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kalau kita kembali lagi ke tadi yang namanya nafas tadi, salah satu di antaranya di dalam sel tadi ada bagian yang namanya disebutkan oleh Pak Dokter tadi namanya mitokondria. Itu kalau banyak, kalau satu namanya mitokondrion. Nah, di situ tempat pertemuan antara kalau kita bernafas, oksigen masuk, nanti akan sampai ke situ dibawa oleh darah, kemudian kalau kita makan, dicernakkan jadi gula, monosakarida, lah itu baru diangkut sampai bertemulah di dalam mitokondria itu. Di situ terjadi suatu proses, di antaranya ada proses glikolisis, ada proses namanya daur Krebs, kemudian ada sistem transfer elektron. Nah, yang di situ nanti akan menghasilkan suatu energi. Nah, energi yang kita gunakan untuk kehidupan, untuk berjalan, untuk bernafas juga, untuk pencernaan makanan, untuk menggerakkan jantung kita, juga menggerakkan paru-paru kita untuk bernafas. Itu terjadi di situ. Itulah peran mikrokosmos yang ada di dalam sel kita. Nafas. Dan itu bisa kita tata, kita bisa atur dengan nafas. Kita ambil nafas, kita tarik, kemudian kita keluarkan, Allah, Allah. Artinya kesadaran kita bahwa itu semuanya adalah tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Allah lah yang mengatur, Allah lah yang menjadikan ini. Sehingga betul-betul kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Peran ini ya, jadi makna kita, dzikir nafas dan sebagainya itu, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa semua proses yang terjadi dalam tubuh kita, terkhusus nafas kita, itu karena Allah yang menjadikan seperti itu. Kita pun juga harus sadar, tanpa peran Allah maka nggak mungkin itu terjadi dengan sendirinya seperti itu. Demikian Pak Dokter, sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya cocok ya, lulusan pondok pesantren, guru biologi kan nek dokter. Was pas wis pokoknya. Liyane iki mahasiswa iki wis. Jadi betul-betul luar biasa. Jadi Pak Maftukin ini tadi saya akan awal-awal tadi menyampaikan ini yang dibicarakan luas banget ini. Tapi tadi pendekatannya Pak Maftukin dibuat sangat dibuat simpel, sederhana. Tadi Pak Edi sudah menyampaikan tadi, alhamdulillah. Itulah kekuasaan Allah itu, jebule wis kita tuh wis nggak ada apa-apanya, kita tuh kecil banget lah. Kalau kita luaskan kesadaran bahwa kita itu kecil sekali. Jadi hanya dinafaskan oleh Allah. Terus satu lagi, tadi matahari tadi. Matahari itu dikatakan sumber dari segala sumber energi itu adalah matahari. Karena dari matahari itu kan ada sinar matahari. Di butir-butir hijau daun, klorofil. Lah, klorofil itu kalau terkena sinar matahari maka akan terjadi proses fotosintesa yang menghasilkan tepung, karbohidrat itu.
Lah karbohidrat itulah yang kita makan itu. Lah yang itulah jadi sumber energi tadi diproses kalau ketemu oksigen nanti dibakar proses proses respirasi, ada respirasi internal di sel, ada respirasi ini nafas kita ini namanya respirasi eksternal. Nanti oksigen itu yang membawa hemoglobin butir-butir darah itu ya, seperti itu. Dan itu angka normal, nah itu sehat sehingga kita hidup. Kalau tidak normal jadi sakit. Kalau sakit nanti kalau tidak normal malah tadi bisa tidak sadar, bisa koma, setelah koma iso titik, kan begitu. Jadi Pak Maftukin penjenengan ini membawakan materi ini meneng-meneng nu omongan itu sampai jerune seperti itu. Alhamdulillah. Jadi menambah kesadaran kita bahwa kita itu dimampukan oleh Allah hidup, diberi kesempatan hidup, maka kita harus bisa mengisinya dengan seoptimal mungkin. Semakin kita mempelajari, semakin sadar Allah. Ini semakin sadar Allah. Alhamdulillah. 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 Ya. Oke, mungkin ada lagi tambahan dari teman-teman, mungkin ada masukan. Oke, Pak Dokter, sedikit Pak Dokter, nambah. Yuk. Begini, yang intinya apa yang saya sampaikan tadi bahwa semua yang terjadi karena Allah Subhanahu wa taala, termasuk nafas kita itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang utama, Allah itu tahu persis kebutuhan tubuh kita. Jadi zikir kita yang arahnya ke sini. Allah tahu persis kebutuhan tubuh kita. Dan itu yang diproses juga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi kebutuhan kita. Bahkan Allah lebih tahu dari diri kita sendiri. Betul. Bahkan termasuk kebutuhan-kebutuhan apa yang kita inginkan, masalah-masalah yang kita inginkan, masalah yang kita hadapi, Allah tahu persis. Dan Allah tahu persis bahwa masalah kita itu kepingin selesai. Allah tahu. Keinginan kita tahu, bahkan kadang-kadang keinginan kita itu sok dikte Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kadang-kadang kebablasan. Keminter. Kebablasan, Pak. Bukan tapi kebablasan. Ya, rem kita kurang pakem. Jadi terkadang-kadang itu seperti itu. Apa yang terjadi dalam diri kita, keinginan kita, sok-sok itu kelihatannya kayak dikte Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lah, itu jangan sampai terjadi pada kita. Sadar bahwa Allah tahu persis kebutuhan tubuh kita, Allah tahu persis kebutuhan rohani kita, Allah tahu persis keinginan kita, Allah tahu persis masalah yang kita hadapi, dan Allah tahu persis bahwa masalah kita itu ingin selesai. Terkhusus misalnya kondisi kita. Seperti saya terus terang aja ya, kondisi saya saat ini ya, pembuluh darah saya pecah, kemudian terjadi penyumbatan lagi, itu sudah diselesaikan oleh sama dokter, itu pun saya yakin itu karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk doa-doa saya, apa yang saya makan, apa yang saya minum, mudah-mudahan itu doa saya, mudah-mudahan ini menjadi obat yang dapat menyembuhkan kondisi saya. Ini ternyata perkembangannya semakin baik. Dan saat ini kondisinya ternyata diuji oleh yang lain lagi. Tulang leher saya yang ke-6 dan ke-7 mengalami penyempitan. Ada proses penulangan, kalau itu dikikis, akan berbahaya. Kenapa? Karena itu ada lubang yang di dalamnya ada saraf. Pembersihan itu, jika dilakukan, maka kalau kena saraf, maka akan lebih berbahaya. Dari di sini. Dan itu kan keinginan sang dokter, tapi Allah tahu persis solusinya bagaimana, maka kita harus selalu mohon kepada Allah. Salah satu di antaranya dzikir kita itu, dzikir nafas ya, di NSA itu kita akan mengarah ke sana, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tubuh kita ini jadi ngelimpruk nggih, nuwun sewu. Bahasa saya ngelimpruk. Wis semeleh brek ngelimpruk kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita manut kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita kan dibolehkan untuk mohon kepada Allah. Mohon bukan diktil nggih. Mohon kepada Allah mudah-mudahan ini.
Dan apapun yang kita lakukan, kita selalu berdoa kepada Allah, termasuk untuk kesembuhan kondisi kita. Nah, ini apapun yang saya makan, doa-doa saya mudah-mudahan ini menjadi obat untuk menyembuhkan karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini saya diberitahukan sama teman, ini mualaf Cina, namanya Muhammad Rosali, ya, nama muslimnya. Nah, beliau itu juga master Singse. Master Singse, ya saya pernah dipegang, dipijat, kemudian diberitahukan, gini Pak Edi, kesembuhan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Pak Edi kan sudah pernah ibadah haji. Terus doa minum air zam-zam. Coba untuk minum apa saja, makan apa saja, doa minum air zam-zam itu bisa diterapkan di situ. Di situ kan ada kalimat wasifaan mingku lidain. Nah, ini kesembuhan terus di situ. Nah, jadi ada itu. Jadi ternyata arti makna doa apa namanya, doa minum air zam-zam itu kita mohon ilmu, kemudian mohon rizki, kemudian mohon kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ternyata ini selalu saya ini. Tapi tetap itu kesadaran karena Allah. Yeah. Air itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berdoa mohon kepada Allah, mudah-mudahan air yang kita doakan itu menjadi obat untuk kesembuhan saya. Jadi sampai ke situ Pak Dokter, ya, untuk zikir nafas kita. Matur nuwun Pak Dokter. Ya. Assalamualaikum. Ini Mas Esman, itu aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Sadar Allah. Ini aplikasi seperti Pak Edi, ini aplikasi. Sakit dihadapi dengan sadar Allah, tetap minum dengan, ya ini bagian dari sadar Allah. Jadi sadar Allah itu dalam aplikasi dalam kehidupan, dalam ATP itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi betul-betul kita itu memang dimampukan oleh Allah gitu loh. Yang penting tadi berserah dirinya tadi. Makanya subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ya, makanya itu 3T-nya itu. 3T. Iya, 3T, proses spiritualnya, kemudian aplikasi dalam kehidupan dengan ATP. Ya, jadi memang beda dengan yang lain-lainnya. Memang ini yang penemuan ini dari Kak Pur itu luar biasa. Alhamdulillah kita bisa ditemukan. Jamnya sudah malam. Tolong Pak Maksudin kata penutup dan doanya dari penjenengan. Ya, matur nuwun sangat. Mohon maaf kalau saya membahayakan mendampingi apa kekurangan. Monggo Pak Maksudin. Ya, sebelum saya tutup, ini ada bersama-sama, ajakan bersama-sama. Semua kita belajarnya. Ya. Sebelum saya tutup itu, kita mendekatkan diri ke Allah itu banyak jalannya. Pertama bagi kita adalah zikir nafas. Yang zikir nafas itu bagian dari teman itu mengatakan bahwa mendekat Allah dengan zikir nafas itu ada jalan tol. Tapi kita juga tahu bahwa pendekatan dengan zikir nafas itu ada hijab, menghambat. Cara bahasa kita itu penyakit hati, gampang komplain, merasa baik sendiri, gampang hasut, pokoknya macam-macam penyakitnya itu hati itu hijab bagi kita yang ingin mendekat ke Allah. Makanya hijab atau cover, guys, cover bisa. Cover penutup belenggu, hijab, gitu. Makanya itu cover ya. Di samping kita bersepiritual lewat zikir nafas itu, kita kontrol sendiri ya. Hati kita kontrol supaya jauh dari hijab-hijab itu, supaya mendekat diri ke Allah itu lebih simpel. Namanya penyakit hati itu tiap orang pasti punya. Jadi saya pun mengatakan demikian itu masih dalam kesulitan.
kesulitan. Manusiawi ya, manusiawi. Namanya kadang-kadang itu hati itu mudah terombang-ambing, enggak ada. Dan kemudian jeripaya kita dalam berusaha mendekatkan diri ke Allah lewat zikir nafas, mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah dan diberi pertolongan. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Amin. Tutup Fatihah mawon Pak Dokter nggih. Nggih, monggo, monggo. Panjenengan kan nutup nggih. Bil qabul wa bi sya'atul rasul al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dari saya barangkali ada kesilapan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berpisah untuk minggu depan. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.